Oke, untuk soal yang pertama itu sama seperti tahun kemarin ada dua bagian kulkas, bagian freezer yang atas dan bagian pendingin yang bawah. Nah di sini begitu kulkas dinyalakan, pendingin turun sebesar 0,5 derajat Celcius setiap 5 menit. Sedangkan freezer turun suhu 2 derajat Celcius per 12 menit. Suhu otomatis rendah kulkas adalah 5 derajat Celcius. Suhu otomatis rendah freezer minus 20 derajat Celcius. Kulkas dinyalakan pukul 5 dan suhu awalnya 15 derajat Celcius. Nah, di sini ada beberapa opsi. Tapi kita akan ketahui dulu terlebih dahulu jika di sini pendinginnya itu adalah 0,5 derajat Celcius per 5 menit. Yang ini kan. Ini buat kulkas pendingin aja. Kemudian kalau freezer 2 derajat Celcius per 12 menit. Nah, di bagian A, suhu freezer tepat 2 jam dinyalakan adalah minus 4 derajat Celcius. Nah, sebelum itu kita harus tahu freezer tuh berarti kan yang ini ya 2/12. Berarti udah kita hitung per jamnya dulu. Berarti 60 per 12. 12 ini kan menitnya. Berarti dikali 2. 2 itu mana? Yang suhu kan? 2 derajat Celcius. 60 menit itu adalah detik karena 1 menit itu 60 detik per 12. 12 adalah waktunya buat freezer. Dikali 2 itu untuk suhunya. Ya udah tinggal coret aja. Berarti 12 sama jadi 6. 60 dibagi 6 adalah 10 derajat Celcius. Ini perubahan suhu per jamnya. Nah, jika dia dinyalakan 2 jam tepat setelahnya, berarti ya udah. Tadi kan jam 5 ya. Startnya tuh. Berarti kalau 2 jam berarti tinggal 10. Kalau 1 jam setelahnya sorry. Berarti 15 derajat Celcius karena suhu awalnya dikurang 10 derajat Celcius untuk 1 jam ke depannya, dikurang lagi 10 derajat Celcius untuk ke depannya lagi kan. Kenapa 10-nya 2 kali? Karena kan 2 jam. Berarti 10 kurang 15 kurang 10, 5. 5 kurang 10, berarti minus 5 derajat Celcius. Yang A itu salah. Terus yang B, suhu kulkas jam 7 adalah 3 derajat Celcius. Sama konsepnya kayak tadi. Kalau kulkas berarti kan 0,5. Berarti 60 per 5 dikali 0,5. Berarti kan tinggal dicoret saja. Berarti kan dapat 6 derajat Celcius. 60 dibagi 5, 12. 12 kali 0,5. 6 derajat Celcius. Ini untuk suhu per jamnya. Sekarang kita kurangi waktunya. Karena tadi 15 derajat kan. Dikurangi 10. Karena suhu tadi jam 5 berarti naiknya tuh 2 jam kan. Berarti 10-nya 15 kurang 6 kurang 6. Berarti 15 kurang 6 adalah 9. 9 kurang 6 adalah 3. Berarti jawaban yang B adalah benar. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang untuk soal kayak gini. Misalnya jika dinyalakan pukul 8, untuk mencapai titik beku 0 derajat Celcius, freezer butuh waktu berapa menit? Kita lihat freezer itu tadi kan perubahannya adalah 2 derajat Celcius per 12 menit. Udah, berarti 2 derajat Celcius per 12 menit. Kita harus cari tahu selisihnya dulu. 15 derajat Celcius dari mana 15? Karena tadi suhu awalnya adalah 15 derajat. Dikurangi 0. Dari mana 0? Karena kita pengen tahu titik bakunya adalah 0 derajat Celcius. Berarti 15 dikurangi 0 adalah 15 derajat Celcius. Setelah tahu selisihnya, kita harus cari tahu waktunya. Waktu atau T, biasa di IPA dirubah jadi T kan, sama dengan 15 per 2 per 12. Dari mana? Dari ini kan. Penurunan suhu yang freezer. 15 per 1 dibagi 2 per 12. Karena kenapa dibagi? Karena 2 per 12 kan. Kalau pengen dirubah jadi pecahan, tinggal dibalikan kan. 2 per 12 nya jadi 12 per 2. Sekarang 12 bagi 2 adalah 6. 6 dikali 15 adalah 90 derajat Celcius. Jadi waktunya butuh 90 menit. Sedangkan waktu kedua, misalnya jika suhu 10 derajat Celcius, lemari pendingin
butuh waktu berapa menit. Kalau pendingin tadi kan 0,5 derajat per 5 menit kan. Berarti 0,5 per 5 menit. Cari tahu selisihnya. 15 derajat itu adalah suhu awal dikurangi 10. Dari mana 10? Karena kita pengen suhunya berubah jadi 10 derajat. 15 kurang 10 adalah 5. Kemudian waktunya adalah 5 per 0,5 per 5 yang ini kan. Sama konsepnya kayak tadi. 15 per 1 dikali 5 per 0,5 dibalikan. Karena kita pengen merubahnya menjadi perkalian. Berarti 5 kali 5, 25. 25 dibagi 0,5 adalah 50. Jadi waktunya adalah 50 menit. Oke, soal selanjutnya gimana kalau misalnya kita punya sebuah gambar. Soal ketiga deh ya. Soal ketiga itu adalah jika misalnya saya punya kartu ceritanya tuh. Kemudian kartu itu dibagikan ke 3 orang. Oke, kartu. Nah, di sini siswanya adalah ada yang namanya Sein, kemudian namanya adalah Oval, dan namanya adalah Alif. Sein, dia tuh punya kartu atau mengambil kartu 3 per 4. Sedangkan Oval, dia tuh mengambil kartu 5 per 7. Sedangkan Alif, dia tuh mengambil kartu 2 per 3. 2 per 3 ya. Nah, kemudian mereka tuh disuruh untuk berbaris. Tapi mulainya dari terkecil paling depan. Berarti clue-nya adalah terkecil paling depan. Misalnya jika punya soal, berdasarkan teks barusan, barisan siswa yang benar dimulai dari nilai terkecil. Clue-nya terkecil itu siapa aja. Berarti kita cari tahu dulu, kita bisa merubah pecahan ini menjadi persen atau menjadi desimal. Kita rubah jadi desimal aja ya. 3 dibagi 4, berarti kan 3 dibagi 4. Gak bisa 0, koma, tambahin 30 bagi 4 adalah 7. 7, 28. Berarti 20 bagi 4, 5. Berarti untuk yang Sein dia tuh nilainya adalah 0,75. Sedangkan yang Oval 5 dibagi 7. Gak bisa, tambahin 0. Di sini tambahin 0, 50 dibagi 7. Berarti yang mendekati adalah 7 kan. 7 kali 7 pas 9. Berarti kurang 10. 7 berarti kan cuma bisa 1. Berarti dapat 0,71. Sekarang yang Alif 2 per 3. Berarti gak bisa 0, tambahin 0 di sini. 20 bagi 3. Berarti yang mendekati adalah 6. 6 kali 3 adalah 18. Berarti 20. 20 bagi 3. Berarti yang mendekati adalah 6. 6 kali 3 berarti 18 dan seterusnya. Berarti 0,666. Sekarang kita urutkan terkecil ke paling depan. Berarti yang paling terkecil adalah Alif karena 0,66. Kedua adalah Oval, ketiga adalah Sein. Berarti Alif, Oval, Sein. Jadi jawabannya adalah ini, Alif, Oval, Sein. Oke, soal selanjutnya adalah menjodohkan ya. Di sini ada soal 41, 42, 43. Di sini ada jawabannya, kita jodohkan. Nah, sebelum menjodohkan kita harus cari tahu dulu kalau pecahan ini dirubah menjadi desimal jadi berapa. 1,5 jika dirubah menjadi desimal dia tuh nilainya adalah 0,2. 19 per 60 jika dirubah ke desimal jadinya 0,316. Kalau misalnya 4 per 60 dirubah berarti menjadi 0,06. Kalau 61 per 60 berarti jadinya 61 berarti 1,01 kan. 01 sekian. 17 per 12 berarti bakal dapat 17 dapat 1416. Dan terakhir 8 per 7 didapat 1142. Nah kita kerjain dulu yang nomor 1. 41 dia tuh adalah 3 per 4
dikurang 3/5. Cara pecahan adalah ini kali ini. 4 kali 5 adalah 20. Oke. Wait. Nah, selanjutnya adalah kali silang. 3 kali 5. 3 kali 4. 3 kali 5 adalah 15. Dikurangi 3 kali 4, 12. Dapat berapa? 3/20. Kemudian sekarang 3/20 ini ditambah 1/12. Berarti kan didapat 30 kali 12 berarti 240. 3 kali 12 berarti didapat 36 ya. 36 ditambah 20 kan. 1 kali 20. Tinggal jumlahin dapat 56/240. Kita sederhanakan 56/220 dibagi 2 deh. Kalau disederhanakan dibagi 2, 56 dibagi 2, 28/120. Sederhanain lagi, dibagi 2, jadinya 14. 12 bagi 2, 6 tambah 0. Berarti 14/60. 14/60 kan. Nah, setelah itu biar langsung aja. Berarti 14/60, 14 dibagi 60 itu didapat 0,2 sekian. Jadi jawabannya adalah yang A. Berarti yang ini A jawabannya. Terus sekarang yang B. 4.2 ya. Tadi itu soalnya adalah 5/6 ditambah. Ini pecahan campuran. Kalau merubah pecahan campuran berarti 1 dikali 4 ditambah 1. 1 kali 4 adalah 4 tambah 1, 5. Penyebutnya adalah 4. Berarti 5/4. 6 kali 4 berarti didapat nilai 24. Kali silang 5 kali 4, 20. Ditambah 5 kali 6, 30. Jumlahin 50/24. Ini untuk soal yang pertama. Tapi ini bisa disederhanakan ya, dibagi 2. Kalau dibagi 2 berarti 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25/12. Oke, karena ini gak bisa disederhanakan lagi, udah segini. Berarti 25/12. Sekarang soal selanjutnya adalah dikurangi 2/3. Berarti 12 kali 3 berarti 36 ya. Sekarang 25 dikali 3 berarti 75. 12 kali 2 berarti 24. 75 dikurangi 24 berarti 51. 51/36. Karena ini bilangan prima gak bisa dibagi lagi dengan bilangan lain, berarti 51 dibagi 36 itu sekitar 1,416. Jadi jawabannya yang E. Terus satu lagi yang 4.3. Pecahannya /adalah sama campuran, berarti 5 kali 4 tambah 1. 5 kali 4 adalah 20. Tambah 1, 21/4. Dikurangi. Berarti 3 kali 5, 15. 15 tambah 3. Berarti 18. Berarti 18/5. Oke. 4 kali 5 berarti 20. Sekarang 21. Berarti 21 dikali 5. Berarti dapat sekitar 105 kan. 105 dikurangi 18 kali 4. 18 kali 4 itu sekitar 72. Berarti 105 dikurangi 72 adalah 33/20. Sederhanakan. Gak bisa ya, karena ini prima gak bisa. Berarti udah 33/20. Terakhir dikurangi 1/3. Berarti tremor tangan. Berarti 1/3. Berarti 1 kali 3. 3 tambah 1 berarti 4. Jadi jawabannya adalah 4/3. Dikurangi 4/3. 20 kali 3 berarti 60. 60 bagi 20 3 atau gini, ya udah cara cepet. 20 33
99. 20 kali 4 berarti 80. Berarti jadinya 19/60. Ini prima gak bisa dibagi. Langsung 19 dibagi 60. Berarti dapatnya tuh 0,316. Berarti jawabannya yang B.